lagi dengan pembelajaran kalor ya bersama saya Ibu Siska. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai konsep matematis kalor yang melibatkan perubahan suhu dan perubahan wujud zat di dalamnya. Nah, kita langsung membahasnya dengan soal ya. Es bermassa 200 gram bersuhu minus 5 derajat Celcius dipanasi hingga melebur menjadi air bersuhu 100 derajat Celcius. Jika kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, dan kalor lebur es adalah 80 kalori per gram, tentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk proses tersebut. Nah, berarti dalam konteks soal ini kita bisa lihat ada perubahan suhu dari minus 5 derajat Celcius es hingga menjadi air 100 derajat Celcius. Nah, ada perubahan suhu dan juga ada perubahan wujud. Dari es tentunya dia akan mengalami perubahan wujud, yaitu proses melebur untuk menjadi air dan terus menjadi air hingga bersuhu 100 derajat Celcius. Nah, ini menunjukkan bahwa ada beberapa proses yang terjadi di dalam konteks soal ini. Bisa kita gambarkan berupa sketsa grafik seperti ini. Oke. Nah, minus 5 derajat Celcius berarti dia berada di bawah 0 derajat ya. Nah, kita bisa ilustrasikan seperti ini. Di sini berarti menunjukkan ada yang pertama wujudnya adalah es ya, tentunya di sini ya, wujud es. Nah, untuk dia bisa mengalami peleburan, dia harus dipanasi nih hingga melebur katanya. Sebelum menjadi air bersuhu 100 derajat Celcius, tentunya dia harus melewati suhu 0 derajat Celcius dulu. Nah, di sini masih kondisi es. Di sini masih kondisi es ya. Masih kondisi es. Nah, ketika dia mau melebur, dia harus melewati kondisi 0 derajat air dulu. Artinya ini udah masuk ke proses kedua, yaitu 0 derajat air. Nah, kemudian ya panasi terus menerus hingga bersuhu 100 derajat Celcius. Naik, suhunya naik ya. Suhunya naik hingga 100 derajat Celcius. Ini kita bisa tuliskan. Nah, berarti di sini juga 100 ya. Masih berwujud air tentunya. Nah, berdasarkan grafik ini berarti ada 3 kalor yang diperlukan untuk mengubah es minus 5 derajat Celcius menjadi air 100 derajat Celcius. Berarti untuk peristiwa atau proses pertama kita tulis Q1, kemudian untuk yang kedua kita tulis Q2, dan proses yang ketiga kita menuliskan Q3. Pada Q3 ini sepenuhnya sudah menjadi air ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada 2 wujud bendanya yang berubah ya. Pertamanya es, keduanya air. Nah, mari kita cari satu persatu. Seperti yang sudah pernah disampaikan bahwa ketika grafiknya miring, berarti artinya menunjukkan adanya perubahan suhu yang terjadi. Ada perubahan suhu yang terjadi. Kita tulis dulu diketahuinya. Di sini es masanya 200 gram. Berarti M ya, MS. Sama dengan 200 gram. Suhunya minus 5 derajat Celcius. Nah, berarti ini adalah suhu awal. Suhu awal, suhu 1 ya, ketika masih berwujud es ya ini ya. Yaitu minus 5 derajat Celcius. Guru tidak tulis ininya, derajatnya, karena di sini susah untuk membuat ini pangkat derajatnya. Kemudian dari T1-nya tentunya dia akan diubah menjadi es dengan suhu 0 derajat. Berarti di sini ada T2. T2 ketika dia masih berwujud es dengan 0 derajat Celcius. Nah, kemudian apalagi nih? Untuk melebur. Nah, melebur ya. Melebur berarti ada peristiwa melebur, tapi tidak ada perubahan suhu ya.
tidak ada perubahan suhu. Ada lagi tertulis di situ kalor jenis es, di C ya. C-nya es sama dengan 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian ada kalor jenis air 1 kal per gram derajat Celcius, dan kalor lebur yaitu lambangnya L, kalor lebur es L 80 kal per gram. Nah, ditanyakan apa jumlah kalor yang diperlukan untuk proses tersebut. Nah, kemudian kita di sini akan ada namanya T2 ketika dia sudah berwujud air ya, yaitu 0 derajat Celcius. Itu akan terus dipanasi hingga menjadi suhunya meningkat menjadi 100 derajat Celcius. Nah, oke, ditanyakan di sana adalah Q ya, Q total tentunya ya, karena di sini mengalami 3 proses perubahan. Nah, kita akan mencari satu per satu. Kita cari terlebih dahulu Q1, karena di situ ada perubahan suhu, maka kita menggunakan rumus MC delta T ya, MC delta T. Oke, kita buat dulu segitiganya. Kemudian kita masukkan masanya di situ adalah 200 gram. Itu semua dalam kondisi garam, jadi tidak ada satupun yang perlu kita ubah. Nah, karena Q1 ini adalah ketika dia masih berwujud es, maka C yang kita pakai juga C-nya es ya, 0,5 kal per G derajat Celcius dikalikan dengan perubahan suhu. Perubahan suhunya kita melihat di sini ada T1 ke T2-nya ketika dia berwujud es. Nah, ini ya. Ini yang kita lihat. Ini yang nanti akan kita masukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini ya. Nah, berarti T2 kurang T1 tentunya ya. T2-nya 0 kurang T1-nya minus 5. Oke, mari kita hitung. 200 kali 0,5, 100. Kali dengan 0 kurang min 5, yaitu 5. Jadi 100 kali 5, yaitu 500 kalori. Oke, kita sudah dapat Q1. Sekarang kita mencari Q2. Nah, kita perhatikan di sini di grafik Q2-nya itu hanya terjadi proses perubahan wujud, peleburan dari es menjadi air. Maka tidak ada perubahan suhu yang terjadi. Rumus yang kita pakai adalah M kali L ya. M kali L, masanya tetap massa yang sama karena itu adalah zat yang sama. Hanya dia nanti menjadi air saja, tapi massanya tidak berubah. Kalori leburnya adalah 200 kali 80 dan hasilnya adalah 16.000 kalori. Nah, kita sudah dapat Q2, sekarang kita cari Q3. Melihat dari grafik, ada kemiringan ya, kemiringan grafiknya berarti ada perubahan suhu, tapi di situ sudah berwujud air. Tentunya rumus yang kita pakai juga MC delta T karena ada perubahan suhu. Oke, C yang kita pakai di sini adalah C air. Karena pada proses ketiga itu menunjukkan wujudnya sudah air. Jadi C-nya kita pakai juga kalor jenisnya air, yaitu 1. Nah, untuk delta T-nya itu adalah apa nih? Itu T3 kurang T2 ya. 100 dikurang dengan 0. Ya. Oke, kita kasih kotak. Ini ya. Jadi ini perubahan suhu pada kalor yang ketiga. Tuliskan di sini ya. Nah, mari kita hitung. Sama dengan 200 kali 1, 200 kali 100 lagi berarti 20.000 kalori. 20.000 kalori.
Nah, berarti Q total yang bisa kita dapatkan dari konteks soal ini yaitu untuk mengubah es dari minus 5 derajat Celcius menjadi air 100 derajat Celcius adalah tinggal kita tambahkan saja. Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, hasilnya adalah kita masukkan angkanya 500 tambah 16.000 tambah 20.000 menjadi berapa itu? 36.500 kalori. Nah, itu adalah jawaban akhirnya ya. Jawaban akhirnya bahwa Q yang kita cari untuk soal ini adalah 36.500 kalori. Bagaimana? Sudah bisa dipahami ya? Baik. Nah, sekarang kita akan melanjutkan konsep berikutnya yaitu asas Black ya. Asas Black. Nah, asas Black itu adalah sebuah teori yang disampaikan oleh Black ketika dia melakukan atau mengamati peristiwa ini. Pernah ya tentunya di rumah kamu mencampurkan air dingin dengan air panas. Nah, biasanya pada saat kita mau mandi nih, airnya dingin. Oh, saya mau mandi air hangat. Nah, kan seperti itu ya. Maka kamu mendidihkan air, campurkan air dingin yang ada di ember atau ya di bak kecil gitu ya. Masukkan air panas, kemudian kita campur sedikit bentar, masukkan tangan, sudah terasa hangat, jadi siap untuk mandi, nyaman ya. Nah, dalam hal ini menunjukkan apa nih? Air dingin tentunya suhunya pasti lebih kecil dong, ya. Suhunya lebih kecil, suhunya lebih rendah. Sedangkan air panas, suhu awalnya lebih tinggi. Nah, lebih tinggi. Ketika dicampur, jadilah namanya air hangat. Nah, air hangat ini tentunya sudah campur antara suhu di air dingin dan suhu air panas menjadi sebuah suhu namanya suhu campuran ya. Suhu campuran akhir yang tentunya adalah sama. Nah, jadi sama, tidak ada lagi mana suhu yang lebih rendah, suhu yang lebih tinggi, tapi menjadi suhu campuran akhir yang sama. Nah, dalam peristiwa ini menunjukkan bahwa air dingin menerima kalor. Bagaimana kita tahu dia menerima kalor? Nah, ini dikarenakan yang awalnya suhu air dingin itu lebih rendah ketika dicampur dengan air panas, suhu akhirnya menjadi lebih tinggi. Nah, tentunya berarti dia menerima panas atau kalor dari air panas, sehingga suhu akhir air dingin menjadi lebih tinggi. Ya. Nah, berarti ini konsep di sini yang kita akan mendapatkan apa nih? Delta T-nya itu sama dengan suhu akhir. Suhu campuran ya, berarti TC ya Bu Guru tulisnya. TC dikurangin dengan suhu pertama yang air dingin. Kan seperti itu. Nah, jadi kita di sini beri nama TC untuk suhu campuran ya. Jadi delta T untuk air dingin itu menjadi TC kurangin T awal dari air dingin. Karena kenapa? Karena dia menerima kalor. Nah, hal kebalikan terjadi pada air panas. Awalnya suhunya tinggi, kemudian campurkan air dingin menjadi lebih rendah suhunya. Tidak lagi menjadi air panas, tapi menjadi air hangat. Nah, ini menandakan bahwa si air panas melepas kalor. Jadi kita bisa menuliskan kondisi bahwa suhu akhir menjadi lebih rendah. Nah, karena suhu akhirnya menjadi lebih rendah, berarti menunjukkan apa nih? Delta T dari air panas ini di mana T pertama dari air panas kurangin suhu campuran atau suhu akhir yang terbentuk ya ketika menjadi air hangat. Seperti ini konsepnya ya. Jadi seperti ini konsep dari asas Black. Air dingin menerima kalor, air panas melepas kalor. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana kamu membedakan mana yang menerima dan melepas ketika diberi soal matematis, kamu melihat kondisi awal yang suhunya lebih rendah,
maka dia akan menerima kalor. Ketika suhu awalnya lebih tinggi, maka dia akan melepas kalor. Seperti itu ya. Oke, baik. Kita lengkapi lagi pemahaman kita menuju ke pembahasan satu soal mengenai asas Black ya. Nah ini ya, jadi asas Black ini menunjukkan bahwa kalori yang diterima itu akan sama dengan kalori yang dilepas. Jadi tadi kalori yang diterima oleh air dingin akan sama persis, sama nilainya dengan kalori yang dilepas oleh air panas. Sehingga jadilah air hangat yang kalorinya menjadi sama di antara keduanya. Oke, ini rumusnya ya untuk asas Black. Karena ada terjadi perubahan suhu, maka Q yang kita pakai adalah Q sama dengan MC delta T. Nah ini soalnya ya, yuk kita coba sama-sama menyelesaikan soal ini. Pertama-tama kita tulis dulu diketahui air. Nah di sini ada dua ini ya, dua komponen ya, dua air yang berbeda ya. Satunya air bersuhu 20 derajat Celcius, satunya lagi air bersuhu nih 90 derajat Celcius. Wah, kita bisa tahu nih, ini ada dua air yang berbeda ya. Air yang satunya biasa ya. Nah, kita bisa katakan itu air biasa karena kalau 20 derajat Celcius itu tidak benar-benar dingin, tidak panas gitu ya. Berarti air biasa. Nah, air biasanya 20 derajat Celcius. Nah, ini M-nya bilangnya M1 ya. Nah, jadi untuk air biasa kita namakan kondisi 1. Kondisi 1. Berarti M1 sama dengan 200 gram. Suhunya adalah, berarti T1-nya ya. T1-nya adalah 20 derajat Celcius. Baru nggak tuliskan derajatnya karena di sini tidak ada perpangkatannya. Nah, dicampur dengan air bersuhu. Nah, ini air panas nih kalau 90 derajat ya. Karena sudah hampir mendidih airnya ya. Kan air mendidih kalau diukur dengan skala Celcius kan 100 derajat Celcius. Ini udah 90, berarti ini ada air termasuk tergolong air panas. Kita katakan ini adalah kondisi 2. Kondisi 2. Nah, berarti kita namakan M-nya M2 ya, karena kondisi 2. 300 gram masanya. Nah, suhunya berarti suhu pertamanya si air panas ya maksudnya ya adalah 90 derajat Celcius. Nah, ditanyakan adalah suhu akhir campuran ya, berarti TC. TC yang ditanya. Berapa ya? Betul ya. Nah, berarti dalam konteks soal ini kita bisa tahu nih, oh si air biasa suhunya lebih rendah daripada si air panas nih. Berarti ini terjadi apa ya? Penerimaan kalor ya. Kalau yang air panas terjadi pelepasan kalor. Kita tulis dulu nih. Nah, berarti yang air biasa menerima kalor dan air panas nanti yang akan melepas kalor. Begitu. Berarti ini artinya ada pencampuran. Kalau ada pencampuran berarti ini berlakulah dia asas Black. Berlaku dia asas Black. Yang tadi apa rumusnya? Q terima sama dengan Q lepas. Karena ini ada perubahan suhu yang terjadi ya, maka Q yang kita pakai adalah MC delta T ya. Kita tulis nih. Kalau Q terima tadi M-nya M1, berarti kita tulis M1 kali C. C-nya C apa? Air, berarti C air gitu ya. Nah, delta T. Delta T di sini berarti tadi apa? Karena suhu campurannya kan menjadi air yang hangat, akan lebih tinggi daripada suhu mula-mula air biasa, maka TC-nya yang akan kurang dengan T1-nya si air biasa ya. Oke. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan Q lepasnya. Sama juga pakai MC delta T ya. Sama juga pakai MC delta T. Jadi M-nya adalah M2 ya, karena ini kondisi air panas, M2. Karena air sama-sama air, maka C-nya juga air, C air. Nah, untuk perubahan suhunya, karena air panas melepas ya, maka suhu awalnya air panas akan lebih tinggi daripada suhu campuran. Jadi T1 kurang TC ya. T1 kurang TC ya. Oke, kita lanjutkan. Masukkan komponen yang diketahui. M1-nya di situ 200. Nah,
kali C air. Nah, di sini C air kan tidak diketahui di soal. Sebenarnya tidak diketahui juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena sama-sama jenisnya air, ini bisa kita langsung coret. Kita bisa langsung coret. Nah, berarti C-nya tidak perlu kita masukkan dalam perhitungan karena sudah habis tercoret. Tinggal dimasukkan dengan TC dikurang dengan T1-nya air biasa 20 ya. 20. Oke, sama dengan berapa nih? M2-nya 300 dikali dengan T1-nya 90 derajat Celcius dikurang dengan suhu campurannya. Kurang dengan suhu campurannya. Yuk, mari kita hitung. Nah, ini kalau seperti ini kita boleh pakai cara kali masuk boleh atau mencoret 0 di antara kedua ruas. Nah, ini ya, perhatikan ya. Ini kan 200 nih. Ini kan 300. Nah, kita bisa coret nolnya. Nah, kita bisa coretnya nolnya 2. Karena kalau dia beda ruas, kalau sama-sama kondisi di atas atau sama-sama kondisi di bawah, kita boleh coret. Boleh coret jika memang bisa dicoret. Tapi ingat loh ya, harus beda ruas. Nah, ini kebetulan sama-sama ruasnya itu ada 200 dan 300. Kita bisa coret nolnya 2, masing-masing nolnya 2 kita coret. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tersisa apa? Tersisa 2 ya. Tersisa 2 di sini. Nih, tersisa 2. Jadi 2 ini yang Bu Guru kasih bold sama 3 ini itu yang nanti akan kita kali masuk. Kali masuk ke mana? Ke dalam kurung ini. Nah, 2 kalikan TC. Lalu nanti 2 kalikan min 20. Begitu juga dengan ini. Ini waktu aljabar sudah belajar juga, jadi harusnya sudah bisa memahaminya ya. Ini 3 ini kalikan ke min TC juga ya. Yuk kita hitung hasil perkaliannya. 2 kali TC jadinya 2 TC kan seperti itu. Nah, di 2 kali minus 20 plus kali min ya. 2 kali 20 40 ya. 40. 3 kali 90 270. 3 kali min TC, min 3 TC. Jadi TC ini itu kita anggap sebagai variabel dalam aljabar. Nah, kita mau mencari TC. Nah, bagaimana caranya? Pindah ruas. Ya, kita pindah ruas. Jadi yang TC akan mencari temannya TC nih. Kita akan mencari TC nih. Jadi 2 TC ini biarkan tetap di sini. Nanti yang min 3 TC ini yang kita pindahkan. Kita pindahkan ke sini, ke ruas ini ya. Kita pindahkan ke ruas ini. Nah, begitu juga yang tidak ada TC-nya di situ. Hanya berupa angka tuh. Hanya berupa angka. Jadi min 40 ini kita pindahkan untuk kita jadikan satu ruas dengan 270 ya. Jadi ini kita pindahkan, min 40 pindahkan. Jadi mereka saling pindah ruas nih. Ingat-ingat ya konsep pindah ruas, kalau min jadi plus, plus jadi min. Nah 2 TC-nya tidak pindah, berarti tetap min 3 TC-nya yang pindah, min pindah jadi plus 3 TC. Sama dengan 270-nya juga tetap, min 40-nya yang pindah jadi plus ya. Min pindah jadi plus. Nah, mari kita hitung 2 tambah 3. Nah, yang kita tambah tuh hanya angkanya ya. TC-nya tetap TC. Jadi 5 TC. Sama dengan 270 tambah 40, 310. Nah, 5 TC ini kan artinya apa sih? Itu sama juga dengan 5 kali TC. Nah, berarti 5-nya juga harus kita pindah ruaskan. 5 kita pindah ruaskan, kali pindah jadi bagi ya. Nah, berarti 5-nya dibagikan ke bawah ya. Ini berarti 310 kita bagi dengan 5. Kita bagi dengan 5. Nah, hasilnya berapakah ini? 31 bagi 5, 6, 10 bagi 5, 2. Berarti 62 derajat Celcius ya. Nah, berarti artinya suhu campuran dari kedua air itu adalah 62 derajat Celcius. Inilah jawaban akhirnya. Bagaimana? Sudah paham ya? Oke, nah bisa disimak kembali ya. Oke, kita akan lanjut satu lagi tentang perpindahan kalor ya. Perpindahan kalor. Nah,
Perpindahan kalor berarti artinya kalor ini, panas ini bisa berpindah dari suatu zat ke zat yang lain. Baik itu terjadi pada zat padat, cair, atau gas. Dari ilustrasi gambar ini menunjukkan apa? Wah, berarti perpindahan kalor ini ada 3 macam nih. Ada konveksi, ada konduksi, dan ada radiasi. Nah, kalau kita lihat di sini, dia memanaskan air nih di panci. Pegangannya kalau yang di ujung pasti ini adalah pegangan yang tahan panas. Nah, makin dekat ke panci itu adalah yang biasanya terbuat dari bahan logam yang berarti bisa terhantarkan panas. Tahu dari mana itu panas berpindah? Lama-lama dia pegang kok ada rasa panasnya gitu ya. Ada apinya kan nggak kena tangannya. Nah, karena berarti itu artinya ada perpindahan panas tuh. Perpindahan panas. Kemudian air itu juga yang awalnya dingin menjadi panas. Berarti juga ada perpindahan panas di situ. Begitu juga dengan perpindahan yang di sini tertulis namanya radiasi, api. Dia tidak mendekat dengan api, tangannya juga bisa terasa panas. Oke, baik. Nah, itulah konsep dari perpindahan kalor ya. Nah, menunjukkan bahwa perpindahan kalor itu ada 3 macam ya. Ada 3 macam. Yang pertama adalah konduksi atau yang biasa kita sebut dengan hantaran. Hantaran. Maksudnya apa nih? Nah, dari ilustrasi gambar ini nih, partikel satu akan membentur partikel yang lain. Nah, maksudnya partikel di ini ya, di logam ini ya, di ilustrasi yang ada, logam yang ada di ilustrasi ini saling berbenturan partikelnya. Sehingga partikel yang terkena benturan itu akan bergetar semakin cepat. Nah, akibatnya suhunya juga menjadi lebih tinggi. Nah, jadi di sini ada sebuah konsep bahwa saat suhu naik, partikel pasti akan bergetar lebih cepat. Nah, ketika partikel bergerak lebih cepat, maka kalori itu juga berpindah. Kalau itu kan energi. Namun partikelnya tidak ikut berpindah. Yang berpindah itu hanya kalornya. Jadi partikel itu hanya melakukan getaran sehingga memungkinkan kalor itu masuk, terserapkan ke zat padat itu. Maka dari itu, definisi dari konduksi adalah perpindahan kalor melalui bahan di sini ya logam atau bahan apapun, tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Sehingga gerak partikel cenderung lambat. Ya, gerak partikelnya lambat, artinya dia memang bergetar di tempat, tapi dia tidak berpindah. Yang berpindah adalah kalor yang masuk ke dalamnya. Nah, medium perantaranya adalah zat padat. Medium perantaranya adalah zat padat. Jadi kalau kita memegang sesuatu kok lama-lama terasa panas, itu berarti kan terjadi perpindahan panas secara konduksi. Nah, benda yang jenisnya berbeda tentunya memiliki kemampuan menghantarkan panas yang berbeda pula. Nah, kemampuan menghantarkan panas inilah yang kita sebut dengan konduktivitas. Jadi kalau benda yang memiliki konduktivitas tinggi, berarti dia semakin mudah terjadinya konduksi. Nah, oleh karena itu ada 2 bahan secara umum ya, yaitu bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik, dengan cepat, itu namanya bahan konduktor. Itu biasanya dari bahan-bahan logam-logaman ya, yaitu baja, besi, aluminium, tembaga, dan seterusnya. Satunya lagi adalah bahan yang menghantarkan panas dengan buruk atau tidak baik dalam menghantarkan panas, sehingga dikenal dengan isolator. Isolator kayu, plastik, karet gitu ya. Itu adalah yang biasanya kalau di pegangan panci itu kan biasa terbuat dari silikon atau terbuat dari bahan plastik gitu ya. Jadi tanpa bantuan kain pun kalau kita memegang pegangan panci yang terbuat dari isolator itu masih aman-aman saja. Nah, contoh peristiwa dari konduksi adalah saat menyetrika kan. Setrika yang panas itu kan bersentuhan dengan kain yang kita setrika, baju yang kita setrika. Nah, maka itu bajunya kok bisa jadi lurus, dari pusat menjadi lurus karena panas tadi ya, ada perpindahan panas. Nah, knalpot motor yang panas atau gelas kita kok lama-lama jadi panas ketika isi dengan air, itu namanya hantaran, terjadi hantaran panas. Itu adalah konduksi. Kemudian yang kedua adalah konveksi. Yang kedua adalah konveksi. Malah yang konveksi ada aliran. Nah, kalau ngomongin aliran, berarti di situ partikelnya ikut berpindah dong, ya kan? Partikelnya ikut berpindah. Nah, ini kalau partikel yang ikut berpindah, berarti itu terjadi pada benda yang berwujud cair dan gas, kan begitu. Nah, jadi karena namanya aliran ya, maka
medium perantaranya adalah zat cair dan zat gas. Ikut berpindah partikel-partikelnya. Nah, seperti merebus air. Air yang awalnya dingin biasa kita taruh di atas kompor kan dipanasi tuh, diberi kalor tuh. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik gitu ya, akan timbul kayak aliran air dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ke bawah bolak-balik seperti itu ya. Bolak-balik itu berarti menunjukkan aliran. Nah, melewati aliran atau pergerakan partikelnya itulah si panas berpindah. Panas berpindah. Nah, jadi konveksi adalah perpindahan kalor dari satu bagian ke bagian yang lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya sehingga cenderung berjalan lebih cepat ya, karena dia mengalir itu berpindah maka alirannya juga lebih cepat, maka konveksi dikatakan aliran. Nah, konveksi juga dapat terjadi karena ada perbedaan massa jenis ya, perbedaan massa jenis. Contoh peristiwa dari konveksi, pergerakan naik turunnya air saat mendidih tadi ya, mendidihnya minyak atau balon udara kok bisa naik, itu kan karena terjadi perbedaan massa jenis antara udara di dalam dengan udara yang di luar. Kemudian terjadinya angin panas, angin sejuk. Kalau kita kadang kok anginnya ini terasa sejuk, bagus adem. Ada juga kadang-kala kita merasakan kok berangin tapi panas gitu ya. Itu berarti adalah peristiwa dari konveksi ya. Jadi kalau tadi konduksi itu adalah hantaran terjadi pada zat padat, partikel tidak berpindah. Kalau konveksi itu aliran terjadi pada zat cair dan zat gas, partikelnya ikut berpindah. Satu lagi adalah radiasi ya. Radiasi atau sering kali kita sebut dengan pancaran. Ya, seringkali kita sebut dengan pancaran. Di sini ilustrasi adalah menggunakan energi panas dari matahari ya. Kita nggak perlu megang matahari, kita nggak perlu dekat dengan matahari, kita sudah bisa merasakan panasnya matahari karena dipancarkan, panasnya dipancarkan ke seluruh permukaan bumi, benda di permukaan bumi termasuk kita. Nah, jadi radiasi itu namanya pancar, nanti dia tidak memerlukan medium perantara. Maka dikatakan perpindahan kalor tanpa memerlukan medium itu disebut radiasi. Jadi tidak ada medium perantaranya, langsung berpindah, langsung mengenai zatnya yang dikenai panas. Nah, panas ini dibawa oleh gelombang elektromagnetik yang berkecepatan tinggi untuk menjauhi sumber panas, ya kan? Sumber panas kan di matahari. Nah, kemudian dia memancar ke arah yang berlawanan ke kita yang awalnya nggak panas menjadi panas kan begitu. Dan karena dia adalah termasuk gelombang elektromagnetik, jadi itu kecepatan tinggi sekali. Maka akan walaupun jarak kita dengan matahari itu ratusan juta kilometer, kita bisa merasakan panasnya. Nah, tadi kecepatannya yang sangat tinggi memancar ke kita. Nah, contoh peristiwa tadi selain matahari juga pancaran lampu yang hangat, ya kan? Kalau kadang kita punya lampu di meja belajar nih gitu ya. Nah, kita nyalain, kita bisa terasa panasnya lampu itu walaupun jaraknya tidak terlalu dekat gitu ya. Nah, atau kita pernah berkemah gitu ya, menyalakan api unggun. Nah, kita kan duduk mengelilingi api unggun. Nah, kita bisa merasakan hangatnya pancaran api dari api unggun itu ataupun lilin gitu ya. Nah, itu ya 3 peristiwa perpindahan panas ya. Oke, untuk bisa lebih paham lagi, nanti akan ada asesmen formatif yang harus kalian kerjakan ya. Jadi biar lebih oke pahamnya ya. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.